Saudaraku yang hatinya sedang mencari pencerahan, selamat datang kembali di Ruang Ilmu Langit. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk singgah, karena waktumu berharga dan setiap detik yang kamu berikan di sini bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Kamu tidak menekan video ini secara kebetulan. Ada sesuatu dalam dirimu yang sedang dituntun oleh Allah untuk memahami hal penting yang selama ini mungkin tidak terlihat, tetapi diam di balik pintu rumah tangga. Dan hari ini, kita akan membuka pintu itu bersama-sama. Sebelum masuk lebih dalam, aku ingin kamu menuliskan angka 77 di kolom komentar. Angka itu adalah simbol energi positif, simbol kesiapan hati, simbol bahwa kamu ingin membersihkan ruang dalam dirimu agar rumah tanggamu dipenuhi keberkahan. Angka 77 adalah tanda bahwa kamu siap menerima sesuatu yang mungkin tidak nyaman, tetapi sangat kamu butuhkan. Saudaraku, mari kita mulai dengan sebuah kesadaran. Rumah tangga bukan hanya bangunan dari kayu, semen, dan bata. Rumah tangga adalah bangunan dari hati. Dan hati adalah bagian tubuh manusia yang paling mudah luka dan paling mudah mengingat. Luka hati bukan seperti luka di tubuh yang bisa terlihat, diobati, lalu sembuh. Luka hati lebih halus. Ia mengendap, ia menetap, ia tumbuh pelan. Dan ketika dibiarkan, luka itu berubah menjadi jurang yang memisahkan suami dan istri tanpa mereka sadar kapan jurang itu mulai terbentuk. Di video ini, kita membahas satu hal yang lebih sering terjadi daripada yang kita bayangkan. Dosa besar yang sering masuk ke dalam rumah tangga tanpa izin, tanpa suara, tanpa disadari. Dosa besar ini bukan selalu tentang perselingkuhan, kekerasan, atau pengkhianatan besar. Justru dosa besar ini adalah sesuatu yang banyak orang lakukan setiap hari dengan wajah yang tampak biasa. Dosa itu adalah ketika suami atau istri merendahkan pasangannya. Merendahkan melalui kata-kata, melalui sikap, melalui nada bicara, melalui tatapan, atau bahkan melalui diam yang sengaja. Merendahkan pasangan berarti memandang diri lebih baik, merasa lebih benar, merasa lebih layak didengarkan, merasa lebih pantas dihormati. Banyak orang tidak sadar bahwa merendahkan pasangan adalah salah satu bentuk kesombongan yang paling halus. Dan kesombongan adalah dosa yang membuat iblis diusir dari surga. Jika kesombongan bisa menjatuhkan makhluk sekuat itu, bagaimana ia tidak akan menghancurkan rumah tangga manusia? Coba direnungkan sejenak, berapa banyak rumah tangga yang mulai retak karena satu kalimat yang diucapkan dengan nada tinggi? Berapa banyak hubungan yang mulai renggang karena satu komentar yang bernada meremehkan? Berapa banyak suami atau istri yang menangis dalam diam karena merasa tidak dihargai di rumahnya sendiri? Dan yang paling menakutkan, semua itu tidak dianggap sebagai dosa besar. Padahal, merendahkan pasangan berarti merendahkan amanah yang diberikan Allah. Saat akad pernikahan diucapkan, itu bukan hanya kesepakatan dua manusia. Itu adalah kesaksian di hadapan Allah bahwa kita berjanji menjaga satu sama lain. Maka ketika seseorang merendahkan pasangannya, ia sebenarnya sedang melanggar janji yang ia ucapkan kepada Tuhan. Dan melanggar janji kepada Allah bukan dosa kecil. Dosa ini muncul dalam bentuk yang mudah kita abaikan. Suami yang pulang dengan wajah masam dan tidak mau bicara. Istri yang membalas kata-kata suami dengan sinis. Suami yang menganggap kebaikan istrinya hal biasa. Istri yang menganggap perjuangan suami tidak penting. Semua itu mungkin tidak dimaksudkan sebagai dosa. Tetapi dosa tidak menunggu niat. Dosa masuk ketika pintu kelalaian dibuka. Banyak rumah tangga terlihat utuh dari luar, tetapi rapuh di dalam. Mereka makan bersama, tidur di rumah yang sama, tersenyum saat difoto, tetapi hati mereka berjauhan. Kenapa? Karena dosa dalam rumah tangga bukan hanya soal perbuatan besar. Dosa dalam rumah tangga sering tumbuh dari ketidakadilan hati, dari kurangnya penghargaan, dari hilangnya kelembutan, dari ego yang tetap ingin menang walau cinta mulai kalah. Dan saat dosa ini dibiarkan, rumah tangga kehilangan keberkahan, kehilangan sakinah, kehilangan rasa saling membutuhkan, kehilangan doa yang pernah kuat di awal pernikahan.
Rumah tangga menjadi perjalanan yang dingin. Hubungan menjadi kewajiban, bukan lagi ibadah. Dan dua jiwa yang seharusnya saling menguatkan, justru saling menjauh. Saudaraku, alasan kamu menonton video ini sekarang mungkin berbeda-beda. Ada yang sedang memperbaiki diri, ada yang sedang memperbaiki rumah tangganya, ada yang sedang mencari jawaban apa yang membuat hubungan tidak lagi hangat. Dan ada juga yang hanya iseng, tetapi kemudian merasa seperti video ini sedang berbicara langsung kepadanya. Semua itu bukan kebetulan. Allah sedang ingin menunjukkan sesuatu kepadamu. Sesuatu yang tidak semua orang diberi kesempatan untuk memahaminya. Bagian pertama ini adalah pengantar agar hatimu siap. Karena di bagian kedua nanti, kamu akan melihat bentuk-bentuk dosa rumah tangga yang lebih halus, lebih sering terjadi, dan lebih banyak dianggap biasa padahal dampaknya sangat besar. Dan di bagian ketiga, kita akan belajar bagaimana cara memperbaiki semuanya agar hubungan kembali diberkahi. Untuk saat ini, cukup izinkan diri kamu jujur. Apakah kamu pernah merendahkan pasanganmu? Tidak usah dijawab dengan suara. Biarkan hatimu yang menjawab. Karena kejujuran yang pertama harus ditujukan bukan kepada pasanganmu, tetapi kepada dirimu sendiri. Jika kamu merasa bagian ini menyentuh hatimu, tuliskan angka 77 di kolom komentar sebagai tanda kamu siap menerima energi positif dan membuka ruang baru untuk perbaikan rumah tanggamu. Dan setelah ini, kita lanjut ke bagian kedua yang akan membuka satu persatu dosa-dosa yang sering dilakukan dalam rumah tangga tanpa sadar dan bagaimana dosa kecil bisa berubah menjadi bencana besar jika dibiarkan. Apabila kamu ingin, akan kuhasilkan bagian kedua dan ketiga dengan alur yang menyatu, lembut, dan penuh pencerahan. Saudaraku yang masih setia mendengarkan, kita lanjutkan perjalanan hati yang sudah kita buka di bagian pertama. Jika tadi kita membahas akar dosa rumah tangga yang sering dilakukan tanpa disadari, maka di bagian kedua ini kita masuk lebih dalam lagi. Seperti seseorang yang membuka pintu kecil, lalu menemukan bahwa di baliknya ada ruangan yang jauh lebih besar. Begitulah dosa dalam rumah tangga. Satu dosa membuka pintu dosa berikutnya. Satu kelalaian mengundang kelalaian lain untuk ikut masuk. Kita mulai dari salah satu dosa yang tampak sepele tetapi sebenarnya menggerogoti kebahagiaan rumah sedikit demi sedikit. Dosa itu adalah membiarkan ketidakadilan tumbuh. Tidak harus berupa kekerasan atau perlakuan kasar. Terkadang ketidakadilan muncul dalam bentuk perhatian yang tidak seimbang. Suami yang terlalu sibuk mengejar dunia sampai lupa bahwa istrinya punya hati yang ingin diperhatikan. Istri yang terlalu sibuk mengurus emosi dan beban pikiran sampai lupa bahwa suami kadang ingin didengarkan walau hanya sebentar. Ketidakadilan semacam ini tidak selalu terlihat, tetapi terasa oleh jiwa. Ia lahir dari sikap yang tidak peka dan tumbuh dari kebiasaan yang dianggap biasa. Lalu ada dosa berikutnya. Dosa yang sering dilakukan dan dilegalkan dengan alasan emosi, yaitu dosa mengungkit masa lalu. Berapa banyak pertengkaran yang seharusnya selesai dalam hitungan menit, tetapi akhirnya menjadi api besar karena masa lalu diangkat kembali. Jika seseorang telah menikah, itu berarti ia menerima pasangannya dengan segala sejarah hidupnya. Mengungkit masa lalu sama saja dengan menolak amanah yang pernah diterima. Dan ketika masa lalu dijadikan senjata, hubungan tidak lagi berjalan bersama. Hubungan berubah menjadi medan perang. Dosa yang ketiga adalah dosa membandingkan pasangan dengan orang lain. Ini salah satu dosa paling halus. Tidak perlu diucapkan, kadang hanya ada dalam pikiran. Tetapi pikiran itu memengaruhi sikap. Suami yang berkata dalam hati bahwa istri orang lain lebih perhatian. Istri yang berkata dalam hati bahwa suami orang lain lebih mapan. Setiap perbandingan membuat syukur hilang sedikit demi sedikit. Dan ketika syukur hilang, keberkahan ikut pergi. Rumah tangga yang kehilangan keberkahan akan terasa hambar walau terlihat baik-baik saja. Ada juga dosa berupa membuka pintu rahasia rumah tangga kepada orang luar. Banyak suami dan istri yang dengan mudah bercerita kepada teman atau keluarga tentang masalah dalam rumahnya. Mereka merasa itu hanya berbagi cerita. Padahal,
Rahasia rumah tangga adalah kehormatan. Ketika kehormatan dibocorkan, dinding rumah menjadi rapuh. Tidak ada hubungan suci yang bisa bertahan jika dua orang tidak menjaga apa yang seharusnya menjadi milik mereka berdua saja. Dosa berikutnya adalah menunda-nunda kebaikan dalam rumah tangga. Seorang suami tahu bahwa istrinya sedang sedih, tetapi ia menunda untuk menghiburnya. Seorang istri tahu bahwa suaminya sedang lelah, tetapi ia menunda untuk menenangkan. Menunda meminta maaf, menunda memperbaiki sikap, menunda kata maaf yang seharusnya keluar lebih cepat. Waktu yang seharusnya memperbaiki malah dibiarkan semakin jauh. Menunda kebaikan berarti membiarkan setan bekerja lebih lama. Rumah tangga yang dibiarkan dalam keadaan terluka berhari-hari akan sulit kembali ke titik awal. Selanjutnya, kita harus membahas dosa yang paling banyak dilakukan tanpa suara. Dosa itu adalah mengabaikan kebutuhan emosional pasangan. Banyak suami menganggap istrinya kuat hanya karena ia sering tersenyum. Banyak istri menganggap suaminya tegar hanya karena ia tidak banyak bicara. Padahal, setiap manusia memiliki ruang kosong dalam hati yang ingin diisi. Ada suami yang hanya butuh kalimat sederhana seperti terima kasih sudah bekerja keras. Ada istri yang hanya butuh dipegang tangannya saat ia merasa lemah. Mengabaikan kebutuhan emosional adalah bentuk kelalaian yang membuat pasangan merasa berjalan sendirian. Ada juga dosa berupa menggunakan amarah sebagai alat kendali. Banyak suami atau istri yang menjadikan kemarahan sebagai cara agar pasangan menuruti keinginannya. Padahal, amarah bukan bahasa cinta. Amarah adalah bahasa ego. Rumah tangga yang dikendalikan oleh amarah akan kehilangan rasa aman. Tidak ada yang benar-benar bisa bernafas dalam hubungan yang dipenuhi ketakutan atau tekanan batin. Berikutnya, ada dosa besar yang diam-diam memutus ikatan cinta sedikit demi sedikit. Dosa itu adalah lupa bersyukur atas pasangan. Ketika seseorang lupa bersyukur, ia hanya melihat kekurangan. Ia hanya melihat apa yang tidak ada. Ia hanya melihat apa yang kurang. Padahal boleh jadi pasanganmu sedang berjuang dengan kemampuan terbaiknya. Suami yang mungkin belum bisa memberikan kehidupan yang mewah tetapi bekerja keras untuk keluarganya. Istri yang mungkin tidak sempurna tetapi menjaga keluarga dengan penuh kesabaran. Ketika syukur hilang, cinta ikut pudar. Dan ketika cinta pudar, hubungan berubah menjadi rutinitas tanpa jiwa. Dosa lain yang sering dilakukan adalah memilih diam bukan sebagai ketenangan, tetapi sebagai bentuk hukuman. Ada pasangan yang sengaja mendiamkan pasangannya bukan untuk menenangkan diri, tetapi untuk membuat pasangannya merasa bersalah. Diam yang dijadikan hukuman adalah bentuk manipulasi. Hubungan tidak butuh permainan seperti itu. Hubungan butuh komunikasi. Diam yang ditujukan untuk menyakiti adalah dosa yang merampas kenyamanan hati. Dan satu dosa terakhir yang juga sering terjadi adalah memberikan perhatian kepada orang lain lebih daripada pasangan. Tidak selalu dalam bentuk perselingkuhan. Terkadang hanya dalam bentuk perhatian emosional. Misalnya, lebih nyaman bercerita kepada orang lain dibanding pasangan. Lebih cepat membalas pesan orang lain dibanding pasangan. Lebih semangat memberi perhatian kepada orang lain dibanding orang yang tinggal satu rumah. Semua itu menciptakan kesetiaan emosional yang perlahan merusak pondasi cinta. Saudaraku, semua dosa yang kita bahas di bagian ini terlihat kecil tetapi berbahaya. Tidak ada rumah tangga yang langsung hancur oleh satu masalah besar. Rumah tangga hancur oleh luka kecil yang terus diabaikan. Dan dosa-dosa kecil seperti ini adalah racun yang bekerja dalam diam. Jika kamu merasa bagian ini membuka perspektif baru dalam memahami hubunganmu, tuliskan angka 77 sebagai bentuk energi positif dan doa agar Allah menjaga rumahmu dari kesalahan yang tidak disadari. Karena di bagian ketiga nanti, kita akan membahas bagaimana cara membersihkan dosa-dosa itu. Bagaimana menyembuhkan hati, bagaimana mengembalikan cinta. Bagaimana memanggil kembali keberkahan Allah ke dalam rumah yang mungkin sudah lama terasa kosong. Dan kita akan masuk ke bagian itu dengan hati yang lebih siap. Saudaraku yang hatinya sedang berusaha memperbaiki jalan hidup, kita sampai pada bagian ketiga.
Bagian yang paling penting. Jika pada bagian pertama kita membuka kesadaran, pada bagian kedua kita melihat dosa-dosa halus yang sering dilakukan suami istri, maka di bagian ketiga ini kita akan menata ruang hati. Kita akan bicara tentang cara membersihkan dosa dalam rumah tangga sehingga keberkahan Allah kembali turun. Karena rumah tangga yang bersih bukan rumah yang tanpa masalah. Rumah yang bersih adalah rumah yang mau memperbaiki diri setiap kali tergelincir. Perbaikan pertama yang harus dilakukan adalah mengembalikan kejujuran hati. Banyak pasangan yang sebenarnya tahu apa yang kurang dalam hubungan mereka tetapi tidak mengatakannya karena takut menyinggung atau takut membuka luka. Padahal kejujuran adalah cahaya. Tanpa kejujuran, rumah tangga berada dalam kegelapan. Dan hubungan yang gelap mudah dimasuki oleh bisikan setan. Kejujuran bukan berarti menyakitkan. Kejujuran adalah keberanian untuk berkata, "Aku ingin hubungan ini lebih baik." Kejujuran adalah keberanian untuk mengatakan apa yang kamu butuhkan dan apa yang kamu rasakan. Setelah kejujuran hati, langkah selanjutnya adalah memurnikan niat dalam mencintai pasangan. Banyak orang yang berubah seiring waktu. Di awal pernikahan semuanya terasa indah. Perhatian, pesan singkat, ucapan sayang, semua terasa mudah. Namun waktu berjalan, kesibukan datang, dan hati menjadi lelah. Cinta berubah menjadi rutinitas. Padahal, cinta adalah ibadah. Jika seseorang menyadari bahwa mencintai pasangan adalah bentuk ibadah kepada Allah, maka ia akan menjaganya seperti menjaga amanah suci. Ketika niat kembali diperbaiki, hal yang kecil pun berubah menjadi ibadah. Memasak untuk suami menjadi ibadah. Mencari nafkah untuk keluarga menjadi ibadah. Mendengarkan pasangan mengeluh juga menjadi ibadah. Setelah niat dimurnikan, rumah tangga memerlukan langkah berikutnya yaitu memberi yang terbaik tanpa menunggu balasan. Banyak hubungan rusak karena masing-masing menunggu. Suami menunggu istri berubah. Istri menunggu suami berubah. Padahal perubahan tidak selalu dimulai dari dua arah. Terkadang cukup satu hati yang lebih lembut untuk memulai perbaikan. Jika kamu mulai dengan sikap baik, meski kecil, rumah tangga akan merasakan dampaknya. Sebuah senyuman saat pasangan sedang marah bisa meredakan badai. Sebuah pelukan saat pasangan sedang lelah bisa mengembalikan kekuatan. Memberi tanpa menuntut balasan adalah cara tercepat untuk menghidupkan kembali kehangatan hubungan. Langkah keempat adalah menghindari sikap menunda kebaikan. Jika kamu tahu pasanganmu sedang sedih, segeralah menenangkannya. Jika kamu tahu ada salah paham, perbaikilah saat itu juga. Jangan menunggu esok hari, karena semakin lama luka dibiarkan, semakin sulit disembuhkan. Kata maaf yang diucapkan hari ini lebih berharga daripada permintaan maaf yang ditunda berhari-hari. Sebuah kebaikan kecil yang dilakukan sekarang lebih bermakna daripada 1000 niat yang tidak pernah terlaksana. Langkah kelima adalah memperbaiki cara berbicara. Banyak rumah tangga hancur bukan karena kata-kata yang terlalu keras tetapi karena cara bicara yang salah. Nada bicara yang meremehkan, tatapan yang memperkecil, atau komentar yang merendahkan bisa merusak cinta yang dibangun bertahun-tahun. Padahal, berbicara lembut bukanlah tanda kelemahan. Berbicara lembut adalah tanda kebijaksanaan. Orang yang lembut bukan orang yang lemah. Orang yang lembut adalah orang yang mampu mengendalikan diri saat emosinya ingin meledak. Langkah keenam adalah memberikan ruang aman bagi pasangan untuk menjadi diri sendiri. Banyak suami dan istri yang hidup dalam ketakutan emosional. Mereka takut salah bicara, takut salah bertindak, takut dianggap tidak cukup baik. Padahal pasangan seharusnya menjadi orang pertama yang memberikan rasa aman. Rumah tangga harus menjadi tempat pulang yang nyaman, bukan tempat ujian yang menegangkan. Ketika rumah menjadi tempat aman, hati menjadi lembut. Ketika hati lembut, dosa-dosa dalam rumah tangga sulit masuk. Langkah ketujuh adalah menjaga rahasia rumah tangga. Jangan membuka pintu cerita kepada orang luar ketika masalah belum selesai. Masalah rumah tangga tidak boleh menjadi konsumsi umum. Banyak hubungan rusak bukan karena masalahnya besar tetapi karena terlalu banyak telinga yang tahu.
Cerita yang keluar dari rumahmu akan menjadi bahan penilaian orang lain dan memengaruhi caramu melihat pasangan. Menjaga rahasia rumah tangga adalah bentuk menjaga kehormatan pasangan dan kehormatan diri sendiri. Langkah ke-8 adalah memperbanyak syukur. Syukur bukan hanya dalam ucapan tetapi juga dalam pandangan hati. Lihat pasanganmu bukan dari sisi kekurangannya, tetapi dari apa yang ia perjuangkan. Banyak suami yang bekerja keras siang malam demi keluarganya. Banyak istri yang mengorbankan waktu dan tenaganya demi anak-anak. Syukur akan membuat hati lembut. Ketika hati lembut, cinta mudah dirawat. Dan ketika cinta dirawat, keberkahan Allah akan datang tanpa perlu diminta berulang-ulang. Langkah ke-9 adalah memperbanyak doa. Tidak ada rumah tangga yang kuat jika tidak dibangun dengan doa. Doa adalah benteng yang tidak bisa ditembus setan. Jika suami dan istri berdoa bersama, hubungan mereka akan semakin kuat. Doa bukan hanya alat meminta pertolongan, tetapi juga alat menyatukan hati. Banyak orang meremehkan kekuatan doa. Padahal doa bisa mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jika kamu merasa pasanganmu sulit berubah, dekatkanlah ia kepada Allah melalui doa. Jika kamu merasa hubunganmu mulai renggang, minta kepada Allah untuk mengikat kembali hati kalian. Langkah terakhir dalam perbaikan rumah tangga adalah memaafkan. Banyak hubungan gagal bukan karena kesalahan yang besar tetapi karena kecilnya ruang memaafkan. Memaafkan bukan berarti melupakan. Memaafkan berarti memilih untuk tidak menyimpan racun dalam hati. Memaafkan adalah bentuk cinta paling tinggi. Ketika seseorang memaafkan, ia sedang membebaskan dirinya dari belenggu luka. Rumah tangga yang saling memaafkan adalah rumah yang disinai rahmat Allah. Saudaraku, semua langkah ini mungkin terdengar sederhana. Namun ketika diterapkan dengan kesungguhan, rumah yang semula panas bisa kembali sejuk. Hati yang semula jauh bisa kembali dekat. Hubungan yang semula retak bisa kembali menyatu. Karena pada akhirnya, rumah tangga bukan tentang siapa yang paling benar. Rumah tangga adalah tentang siapa yang paling tulus mencintai. Jika bagian ketiga ini menyentuh hatimu, tuliskan angka 77 sebagai tanda energi positif dan doa agar Allah menjaga rumah tanggamu dari dosa yang tidak kamu sadari. Setelah semua yang kita bahas, semoga rumahmu menjadi tempat yang dipenuhi ketenangan, ketulusan, cinta, dan keberkahan dari langit. Dan semoga kamu serta pasanganmu selalu berada di bawah perlindungan Allah.